A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Telapak Kaki Ibu yang Tak Memiliki Surga. Cerita ini ditulis oleh Alamsyah Hidayatullah. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Melihat bapak yang tengah kulihat saat ini membuat kakiku ingin mengejarnya. Tapi langkah kakiku tiba-tiba terhenti, teringat perintah ibu untuk mengambil belanjaan warung. Lalu kuputuskan untuk mengambil belanjaan terlebih dahulu dengan secepat mungkin agar dapat segera bertemu dengan bapak. Ya, aku yakin itulah bapakku yang bernama Junaidi. Wajahnya sangat kukenal karena setiap malam aku menyembunyikan satu fotonya saat ibu akan membakarnya dulu. Bergegas aku mendatangi toko Pak Haji dan berkata padanya untuk mengambil belanjaan ibu. Dan untuk mempercepat keadaan, aku pun menyewa ojek untuk mengantar aku dan belanjaan ibu ke rumah. "Kang, cepetan jalannya Kang, ke warung Bu Dede seperti biasa," pintaku tergesa-gesa. Aku segera berlari setelah turun dari ojek dan segera menuju warung ibuku. Beberapa pegawai warung bertanya keheranan atas sikapku yang terlihat tergesa-gesa. "Kang Tony, ibu mana Kang? Tadi bapak kesini kan Kang?" tanyaku sambil menggerak-gerakkan tangan Kang Tony. Kang Tony hanya terdiam memandangiku, seolah tak ingin menjawab pertanyaanku ini. "Iya Neng, tadi memang bapakmu kesini. Sekarang sedang bersama ibu ke rumah Neng. Tapi..." ucap Mama Rafa menjawab pertanyaanku. Tak lama setelah mendengar itu, aku pun bergegas menuju rumahku dengan berlari secepat mungkin. "Neng, Neng Wiwin, tunggu!" teriak Mama Rafa yang tidak aku dengarkan sambil terus berlari menuju rumahku. Asaku untuk bertemu bapak sangatlah besar. Orang yang paling aku ingin temui kini benar-benar kembali, pikirku. Tak berapa lama dari kejauhan, kulihat bapak berada di depan rumah. Tapi langkahnya seperti bapak akan kembali melanjutkan perjalanan menuju kembali ke arah mobil. Hingga kulihat mobil itu bapak nyalakan untuk bersiap pergi. Lariku makin kupacu, namun sayang suaraku tak sekeras suara mesin mobil. Hingga akhirnya aku pun kehilangan kesempatan bertemu dengan bapakku. Ibu yang melihatku menangis meratapi kepergian bapak hanya terdiam dan berlalu pergi ke dalam rumah, seolah tak terjadi apapun. Lalu aku pun segera menemui ibu untuk menanyakan perihal kedatangan bapak. "Ibu, tolong Bu kasih tahu Wiwin, kenapa bapak pergi? Di mana bapak Bu? Kenapa bapak datang ke sini Bu? Wiwin rindu bapak Bu," teriakku kepada ibu dengan diiringi tangisan yang hebat. "Bapakmu tak tinggal dimanapun. Dia udah mati Wiwin. Ingat, kamu jangan pernah bertanya apapun tentang bapakmu lagi sama ibu," bentak ibu kepadaku, memberikan jawaban yang tidak aku harapkan. Aku hanya bisa tertegun menangisi kepergian bapak. Harapan satu-satunya untuk melihat bapak kini telah sirna. Aku pun menyadarkan tubuh lelaku ke dinding rumah. Isak tangis masih menyertaiku. Hingga satu waktu dua orang terlihat olehku sedang memandangiku dari luar pagar rumah.
Mereka berdua memakai baju gamis terlihat seperti seorang ayah. Mereka berdua memakai baju gamis terlihat seperti seorang ayah dan anaknya. Orang yang terlihat tua itu lalu terlihat seolah memalingkan wajahnya dariku. Diikuti seorang lagi yang juga kembali mengikutinya. Wiwin, apa-apaan kamu? Malah bengong di sini. Kembali ke warung. Bantu si Tony sana. Enak saja malah diam di sini. Cepat kerja kamu. Teriak ibuku dari arah dalam rumah. Dengan keadaan yang masih diliputi kesedihan, aku pun kembali pergi ke warung. Semua pegawai satu persatu mulai memandangiku. Bahkan Kang Tony yang melihatku sangat bersedih, hanya dapat mengusap rambutku dan meminta agar aku bersabar atas perilaku ibu. Di dalam kegiatanku membantu warung, aku pun masih terlarut dalam lamunan akan kepergian bapak tadi. Hingga beberapa saat kemudian, seseorang memberikan salam. Assalamualaikum teteh, mau makan? Ucapnya. Mataku segera kualihkan kepada orang itu. Dan kulihat ternyata orang tersebut adalah seseorang yang melihatku tadi saat di rumah. AA-nya tadi yang lewat di depan rumah ya? Tanyaku. Beberapa saat berbincang akhirnya diketahuilah bahwa mereka merupakan warga baru di kampungku. Mereka berdua merupakan ayah dan anak yang ku ketahui bernama Arif sebagai anaknya dan Ustadz Umar selaku ayahnya. Lalu selesai menyiapkan pesanan mereka, aku pun segera mengantarkannya ke meja di mana Arif dan ayahnya duduk. Assalamualaikum. Maaf Pak. Maaf A. Bukannya saya tidak sopan, tapi ibu saya sangat kurang suka melihat orang berpakaian islami. Saya juga tak tahu kenapa. Tapi jika nanti kalian bertemu dengan ibu, tolong maafkan sikap ibuku ya Pak. Ucapku melihat mereka berpakaian islami. Aku pun lalu melihat ke wajah Arif, tanda memberi pertanyaan yang sama. Tapi ada yang aneh kala aku melihat Arif, yang seperti memiliki umur yang tak jauh beda dariku. Perasaanku seolah melahirkan sinyal yang berbeda. Apakah karena Arif terlihat baik dan manis bagiku? Pikirku waktu itu. Ustadz Umar dan Arif pun mengiyakan permintaanku, dan aku pun berlalu pergi meninggalkan mereka. Lalu kembali kulihat Arif yang tengah makan bersama ayahnya itu. Saat bekerja aku pun secara tak sadar selalu mencuri-curi pandang ke arah Arif. Semakin kulihat semakin senang aku melihatnya. Seolah kesedihanku tiba-tiba hilang atas peristiwa perginya kembali bapak. Ya, itulah pertemuan pertamaku bersama mereka berdua. Dua sosok yang akan merubah hidupku sepenuhnya nanti. Beberapa waktu mereka pun selesai dan segera membayar makanan yang sudah dipesannya. Tak lupa mereka pun berkata jika mereka tinggal di kampung ini dan memperkenalkan diri mereka kepada semua pegawai di warung ibu. Lalu saat mereka berdua telah berlalu, aku pun segera menuju meja mereka. Loh, kok makanannya tidak disentuh sama sekali sih? Ucapku heran dengan makanan mereka yang masih utuh. Bahkan sendok mereka pun masih terlihat bersih. Tidak ada tanda bekas pakai sekalipun. Padahal sedari tadi aku melihat mereka seperti makan dengan lahapnya. Sungguh mengherankan sekali pikirku. Aku pun segera mengambil makanan mereka berdua dan membawanya kembali ke dapur warung dan menyimpannya di atas meja begitu saja. Tak lama ibu hadir di sana, tapi suatu hal ganjil terlihat olehku atas perilakunya. Dahinya mengernyit dan matanya berubah tajam seketika. Ibu seolah mencari sesuatu dengan cara mencium-cium sebuah bau dengan hidungnya.
Hingga akhirnya ibu menuju meja di mana makanan tadi aku simpan. Tiba-tiba ibu seperti orang yang mual dan berlalu segera mungkin dari warung dan pergi entah kemana. Semua orang hanya bisa melihat ibu pergi. Tak ada satupun yang berani bertanya perihal kejadian itu. Hanya kulihat Kang Tony dan Mama Rafa yang saling pandang saja, seolah menyimpan sesuatu yang mereka ketahui. Sebenarnya saat usiaku yang menginjak 15 tahun ini, banyak sekali hal yang ingin kuungkap. Mulai dari bapak, perilaku ibu dan juga diriku sendiri yang bisa melihat hal-hal gaib. Sungguh semuanya membuatku menjadi gadis yang kerap dipandang aneh oleh teman dan beberapa tetanggaku di sana. Kehidupanku semenjak menginjak SMP hingga menginjak sampai SMA tak pernah diisi dengan bermain bersama teman. Pagi sekolah, siang membantu ibu hingga malam. Itulah hidupku. Tak ada yang membuatku memiliki pengalaman bersama dengan teman-teman. Jangankan memiliki kekasih, sebatas teman baik saja aku tak punya. Sampai akhirnya satu hal terjadi padaku. Ketika pulang sekolah, pandanganku teralih ke masjid di kampungku. Masjid itu bisa dikatakan sepi karena jarang sekali digunakan untuk tempat berkumpul ataupun mengisi suatu acara keagamaan. Hanya beberapa orang saja yang terlihat di sana. Itu pun hanya untuk melaksanakan sholat saja. Sedangkan untuk acara hari besar keagamaan dan lainnya, tak kulihat terjadi di masjid itu. Saat itu kulihat masjid itu cukup ramai. Orang berkumpul. Beberapa pria dewasa kutengok sedang melakukan kegiatan di sana. Dan lalu pandanganku tertuju kepada Arif yang tengah menggulung-gulung karpet masjid. Dan beberapa orang juga terlihat membersihkan lantai masjid dan membersihkan halamannya. Arif lantas melempar senyum padaku, yang kusambut kembali dengan senyum maluku. Ini adalah pertama kalinya seorang pria terlihat sangat menarik bagiku. Hingga aku berlalu pergi dari sana dengan senyumku yang kembali hadir entah kenapa. Selepas tibanya di rumah, seperti biasa aku langsung pergi ke warung untuk segera membantu Kang Tony dan Mama Rafa. Tapi kulihat di sana ibu tengah mengobrol dengan Mama Rafa dan Kang Tony. Tony, dan kamu Ida, nama asli Mama Rafa. Ingat, sudah kubilangkan dari lama, jangan sampai ini terjadi. Aku sudah curiga saat melihat makanan itu kemarin. Lain kali tengok sedikit kalau ada pembeli, ucap ibu sedikit meninggi. Kang Tony dan Mama Rafa hanya bisa terdiam saat ibu berkata demikian. Hingga ucapan ibu berhenti saat aku tiba di sana. Ibu pun berlalu pergi dari mereka sembari menatapku sinis. Neng udah makan? Tanya Mama Rafa yang kala itu juga melihatku. Belum Mama Rafa, Wiwin baru aja pulang, jawabku. Kang Tony dan Mama Rafa kemudian membawaku masuk ke dapur dan membawakanku sepiring makanan. Kasihan Neng Wiwin. Mau makan pun harus lihat dulu ibu ada atau tidak di warung. Sabar ya Neng, ucap Kang Tony kasihan. Di sela aku makan, kulihat Mama Rafa dan Kang Tony kembali melanjutkan pekerjaan mereka berdua. Kang Tony, tadi ibu kenapa? Tanyaku singkat. Kang Tony hanya menjawab bahwa ibu hanya membicarakan masalah pekerjaan saja. Ada hal lain yang mereka ketahui. Namun aku tak memperpanjang pertanyaanku padanya. Mama Rafa, Kang Tony, apa kalian tahu siapa Kang Rohan? Tanyaku. Mama Rafa dan Kang Tony tiba-tiba saja kaget bukan kepalang mendengar pertanyaanku.
Dengan cepat mereka segera menghentikan pekerjaan mereka dan mulai bertanya dari mana aku tahu nama itu. "Neng, punten sekali. Jangan pernah sebut nama itu, Neng ya. Apalagi depan ibu," ucap Kang Tony ketakutan. Aku yang keheranan tak mengerti, hanya bisa melihat wajah mereka yang ketakutan dan khawatir. Aku pun kembali bertanya, "Bukankah bapakku bernama Junaidi? Dan Kang Rohan itu siapa kepada mereka berdua?" Tak ada jawaban yang bisa mereka keluarkan selain harapan mereka agar aku tak bertanya mengenai hal-hal itu. Melihat mereka begitu gelisah, aku pun meminta maaf dan tak melanjutkan pertanyaanku. Walaupun tentu saja dalam hatiku, aku sangat ingin mengetahui semua itu. Beberapa hari tak ada kejadian ganjil yang kualami. Hingga akhirnya Arif dan beberapa pemuda kampungku datang ke warung. "Aduh, punten Aa, bukan maksud gak sopan. Tapi kalau Aa mau makan, maaf, semuanya sudah dipesan," ucap Kang Tony yang tiba-tiba saja menghampiri Arif dan berkata demikian. Aku yang melihat itu tentu saja menegur apa yang Kang Tony lakukan terhadap Arif. "Loh Kang, kok gitu?" tanyaku. Kang Tony hanya menyimpan telunjuknya. Di bibir, isyarat aku tak boleh bertanya. Kulihat wajah Kang Tony yang sedikit gelisah, membuatku bingung dan keheranan. "Assalamualaikum Kang. Maaf, saya cuma mau kasih tahu. Beberapa hari lagi Isra Mi'raj. Saya datang ke sini, barangkali warung ini mau sedikit menyumbangkan dana untuk acara nanti," ucap salah seorang dari mereka. Kang Tony yang hanya mendengar itu lantas terlihat lega dan sedikit tertawa. Mungkin juga sedikit malu atas apa yang dilakukannya. Kang Tony pun lantas memanggil Mama Rafa dan memintanya mengambil beberapa uang untuk diberikan kepada mereka. Pandanganku juga teralihkan kepada Arif yang juga melihatku. Tak ada tegur sapa di antara kami. Namun aku yakin dari sorot matanya kulihat ada sesuatu yang ingin Arif ucapkan. Hingga akhirnya Arif hanya memberikan salam tanda pamit dari warung. Selepas pulang dari warung, kurang lebih pukul 10 malam, aku pun pulang menuju rumah. Setibanya di rumah, kulihat beberapa orang memenuhi teras rumahku. Segera ku percepat langkahku untuk melihat hal yang terjadi. Ku dengar teriakan adikku mengerang hebat. "Ya Allah!" teriakku melihat adik yang tengah kerasukan. Beberapa orang juga terlihat menahan adikku yang berontak dengan hebat. Dan ibu hanya bisa memegang tangannya sambil menangis ketakutan. "Pergi kalian dari sini. Ini tanahku. Ini tempatku. Ada yang menggangguku di sini," teriak adik yang tengah kerasukan hebat. Tak ada satupun yang bisa menenangkannya. Hingga tiba-tiba Ustadz Umar datang ke rumah bersama tetanggaku yang memanggilnya. Adikku yang masih kerasukan langsung melotot dan menunjuk-nunjuk Ustadz Umar berulang kali. Adik semakin beringas seolah ingin menerkam Ustadz Umar yang langsung membacakan doa-doa dan memegang kepala adikku. Tak lama adikku terkulai lemas dan terjatuh tak berdaya ke lantai. Beberapa orang langsung mengangkatnya ke dalam kamar. Selesai semua terjadi, semua orang masih berkumpul dan "Bapak-bapak, terima kasih atas bantuannya, sudah sudi menolong anakku." Namun, yang aneh ibu sama sekali tak mengucapkan sepatah kata pun kepada Ustadz Umar. Malahan tatapannya seperti menyimpan satu misteri kepadanya. Aku hanya banyak terdiam melihat itu dan segera menemani adik yang tengah lemas terlentang di atas tempat tidurnya.
Ku dengar ibu masih terdengar berbincang-bincang dengan beberapa orang di luar. Cukup lama ibu di luar, dan akhirnya aku melihat adikku tersadar. Dengan memberikan segelas air, aku pun mulai mengobrol sedikit dengan adikku dan bertanya mengenai hal yang dialaminya itu. Seingatku tadi aku mau pergi ke WC teh. Tapi di sudut dapur, tiba-tiba kulihat sosok menyeramkan yang begitu saja menabrakku. Hanya itu yang kuingat sampai akhirnya aku ada di kamar ini. Adikku juga mengatakan, setelah makhluk itu seperti masuk ke dalam dirinya, adik mendengar suara ibu sedang tertawa. Aku yang mendengar cerita itu semakin bingung dibuatnya. "Heh, Wiwin, ngapain kamu di sini? Jangan ganggu adikmu. Pergi sana. Bawa sial aja bisanya kamu." Bentak ibu begitu saja padaku. "Kok ibu jadi marah padaku, Bu? Apa salahku?" Tanyaku sedikit kesal. "Berani jawab kamu sekarang?" Bentak ibu kembali padaku. Aku hanya tertunduk diam menahan perasaan kecewa dan marah dengan keadaan ini. Walau saat itu aku sangat ingin mengatakan sesuatu, tapi rasa takutku masih sangat besar pada ibu. Lepas semua mulut ibu tak berhenti menyudutkanku kala itu. Hingga aku pergi menuju kamar pun celotehannya tak pernah berhenti. "Anak sialan, anak setan, si pembawa sial, tak berguna." Itulah kata-kata yang hampir setiap hari ku dengar di telinga dari mulut ibuku. Hingga satu ketika aku sudah tak tahan dengan semua umpatannya padaku. Lalu, ku ambil jam beker samping ranjangku dan ku lempar sekeras mungkin ke pintu kamarku. Ku dengar langkah hentakan kaki yang terdengar cepat menuju kamarku. Suara pintu dibuka dan terdorong keras. "Kurang ajar! Sini kamu! Setan kamu! Berani sekarang melawan!" teriak ibuku mendengar aku membanting benda ke daun pintu saat dirinya berceloteh. Rambutku dijambak dengan kuat dan menarikku keluar kamar. Beberapa kali aku menerima tamparan dan umpatan dari ibuku sendiri. Hal itu terus diulang tak berhenti hingga adikku keluar dan menahan keberingasan ibu saat menyiksaku. Bu, udah Bu, kasihan teteh Bu," teriak adikku menahan tangan ibu sambil memelukku erat. Kalau saja adikku tak menahan ibu, mungkin aku sudah menerima banyak siksaan. Hingga akhirnya ibu menghentikan amarahnya karena melihat adikku yang juga ikut menangis. Memohon belas kasihan ibu agar segera memaafkanku. "Ingat kamu Wiwin, kamu makan di sini, tinggal di sini. Jadi jangan pernah bersikap seolah-olah kamu pantas melakukan itu," bentak ibu padaku. Dengan tangis yang masih deras di pipi, adikku segera menenangkanku. Hanya ada adik di rumah ini sebagai obat hidupku yang terluka. Dan karena perasaan yang kian tak menentu, aku pun pergi keluar hanya untuk menenangkan diri. Saat itu pukul 10 malam dan aku duduk di teras rumah dengan lamunanku akan hidup. Esok hari pun tiba. Tak ada tegur sapa yang ibu berikan padaku. Matanya sinis seolah jijik melihatku. Hingga saat aku pergi sekolah, aku coba berpamitan kepada ibuku. "Mulai hari ini tak usah lagi kamu sekolah. Sekolahmu sudah gagal mendidikmu untuk hormat kepada ibumu sendiri. Lagi pula kamu wanita, tak usah kau sekolah terlalu tinggi," ketus ibu. Mendengar hal itu tentu saja hatiku hancur. Tapi aku tak berani membantahnya karena takut kejadian semalam terjadi kembali. "Tapi Bu, teteh kan baru saja masuk.
Lagi pula nilainya juga cukup bagus. Dan teteh juga rajin belajar, timpal adikku. Sudah, kamu diam saja. Jangan terlalu mendukung kakakmu itu. Kamu lihat perilakunya semalam. Apa pantas seorang anak berani seperti itu kepada ibunya? Ucap ibu dengan nada cukup tinggi. Udah gak apa-apa dek, teteh ikhlas, lirihku sambil pergi menuju kamar. Aku pun segera pergi ke kamar dan mengganti bajuku secepat mungkin. Lalu aku kembali menghampiri ibu dan berpamitan untuk pergi saja ke warung untuk membantu Kang Tony dan Mama Rafa. Di perjalanan, aku berpapasan dengan Arif yang akan menuju toko seberang jalan. Loh, Wiwin, mau kemana? Kok tumben gak masuk sekolah? Tanya Arif. A. Iya A, tadi agak pusing, jadi aku gak masuk sekolah, jawabku dengan senyum palsuku. Oh, gitu ya. Cepat sehat aja. Oh iya, barangkali mau ikut gabung. Jam 6 sore nanti ada pengajian rutin. Alhamdulillah, sekarang banyak yang ikut. Bahkan anak-anak remaja seumuran kamu pun banyak yang ikut, ucap Arif setengah antusias. Insya Allah ya A, ucapku, karena aku malu pergi ke pengajian akibat tak pernah mengerti akan paham agamaku sendiri, akibat tak pernah dididik oleh orang tuaku. Akhirnya kami pun saling berpamitan dan menuju tujuan masing-masing. Loh, Neng kok gak sekolah? Tanya Mama Rafa padaku. Ibu meminta aku berhenti sekolah, Ci, jawabku sedih. Innalillahi, sangat keterlaluan sekali Cededeh sama anaknya. Ya Allah, ucap Mama Rafa. Aku pun meminta Mama Rafa untuk tidak memikirkan hal itu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk membantu warung saja. Mungkin disinilah aku harus berada, bukan sekolah ataupun berkumpul bersama teman. Waktu mulai sore dan aku tiba-tiba mengingat ajakan Arif untuk mengaji di masjid. Lalu aku meminta izin kepada Mama Rafa dan Kang Tony untuk bisa pergi ke masjid sebelum warung tutup. Dan juga tak lupa untuk meminta mereka agar tak memberitahukan hal ini kepada ibu. Mereka pun setuju dengan apa yang kuminta. Bahkan mereka sangat menganjurkan agar aku rutin saja untuk mengaji, agar bisa mengganti kegiatan sekolahku dan mengobati rasa sepi karena tak lagi bersekolah. Berbekal kerudung dan mukena yang diberikan Mama Rafa dari rumahnya, aku pun bergegas menuju masjid. Namun, saat sampai di sana langkah kakiku terhenti karena mendengar anak-anak kecil dengan fasih membaca Al-Quran. Hatiku sangat iri melihat mereka begitu lancar mengaji. Sangat berbeda denganku yang sampai umur 15 tahun ini belum bisa membaca Al-Quran. Kok diam? Ayo masuk, teriak Arif dari arah belakang masjid saat melihatku terdiam. Aku pun hanya tersenyum dan menurutinya saja. Di dalam masjid terlihat banyak sekali anak-anak dan remaja masjid sebayaku. Saat ku masuk mereka melihatku, sehingga membuatku kikuk tak berdaya. Selepas tak lagi bersekolah, akhirnya aku mempunyai kegiatan baru, yaitu mengaji. Hal ini kulakukan hingga umurku menginjak 19 tahun. Ya, selama 4 tahun aku selalu ikut mengaji bersama Ustadz Umar dan anaknya Arif. Semua kulakukan tanpa sepengetahuan ibuku. Dengan bantuan para pegawai warung, akhirnya aku dengan aman bisa mengaji setiap hari bersama Ustadz Umar dan Arif. Selama 4 tahun itu juga perasaanku kepada Arif semakin memuncak.
Perasaan ini membuatku merasa nyaman. Ditambah Ustadz Umar juga sepertinya setuju dengan perasaan kami masing-masing. Walaupun sebenarnya kami tidak diperbolehkan untuk pacaran oleh Ustadz Umar. Pemahaman agamaku pun semakin membaik setelah beberapa tahun mengaji dengan Ustadz Arif. Mulai dari ilmu tajwid, nahwu, shorof, fikih, sudah mulai kupahami. Tapi sesuatu yang aneh pula mulai kurasakan setiap kali aku mengaji. Maka tubuhku terasa sangat panas, dan akan terasa semakin panas apabila aku mengaji sendirian. Hal itu juga dirasakan oleh Ustadz Umar. Hingga satu hari Ustadz Umar berkata bahwa sebenarnya aku mempunyai satu rahasia. Tapi hal itu sangat sensitif dikatakan, dan mungkin akan merubah sebuah keadaan. Aku sempat bertanya mengenai hal itu. Tapi Ustadz Umar berkata bahwa hal itu belum waktunya untuk diungkapkan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian saat pagi hari, "Bu, aku mau bicara sebentar," ucapku kepada ibu. "Ada apa kamu? Tumben," ketus ibu menjawab. "Besok ada tamu mau datang ke sini, Bu," ucapku sedikit takut. "Tamu? Siapa? Mau apa?" tanya ibu dengan wajah sinisnya padaku. "Ustadz Umar, Bu. Sore ini mau bertamu, Bu," jawabku. "Hei bodoh. Iya, mau ngapain? Ngomong kok sepotong-sepotong kamu," ucap ibu kesal. Maaf, Bu. Sebenarnya Ustadz Umar bermaksud datang ke sini untuk melamarkan anaknya, Arif, kepada Wiwin, Bu," ucapku. "Hah? Gak salah dengar, Ibu? Baguslah," ucap ibu. Aku tak menyangka bahwa ibu akan senang hati mendengar semua itu. Dengan wajah tak percaya, aku pun kembali bertanya untuk memastikan kembali. "Ibu jadi setuju, Bu?" tanyaku antusias. "Ya seneng lah. Jadi ibu gak ada lagi beban buat ngasih kamu makan. Gak perlu pusing lagi lihat kamu setiap hari. Tak kusangka anak sialan sepertimu ada yang menginginkan," ketus ibu. Walau sedikit sakit aku mendengar perkataan ibuku. Tapi setidaknya apa yang akan kutakutkan ternyata tidak terjadi. "Sudah, kamu segera ke warung sana. Bantu dulu di warung. Sebelum sore kamu cepat pulang," ucap ibuku. Dengan perasaan senang, aku pun segera menuruti perintah ibu. Setibanya di warung, aku pun tak lupa memberitahu semua pegawai warung, dan mereka pun turut gembira mendengar hal ini. Sepanjang siang senyumku selalu terpajang di bibirku, mengingat hari ini Arif akan melamarku. Hingga akhirnya waktu yang kutunggu datang, dan aku mulai bergegas pergi ke dalam rumahku. Tapi kulihat pula sebuah mobil terparkir di halaman rumahku, dan setelah kubuka pintu rumahku, "Ya Allah, Bapak!" teriakku melihat ada sosok Bapak berada di hadapanku sekarang. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.